Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqana firil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengisi kebutuhan kolbu kita, dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan niatan kita ini dimudahkan jalan kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, Bapak sekalian, marilah kita hadrah Fatihah dulu, wabil khusus kepada mu'allif hadal kitab, kepada pengarang kitab ini, kemudian kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah yang telah mendahului kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Liridho'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bapak sekalian, kita sudah sampai di tahapan hampir akhir di bab taubat ini, di mana taubat ini adalah bab yang kedua di dalam kitab Minhajul Abidin. Yang kemarin kita bahas bab pertama itu masalah soal ilmu dan ma'rifat, kemudian bab 2 ini tentang aqaid taubat, dan yang ketiga besok tentang masalah aqabatul awaid. Ya, jadi orang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, pengen menuju surganya Allah dalam rangka bagaimana bisa mulus berada di hadapannya Allah kelak di yaumul qiyamah, itu ternyata jalannya itu luar biasa. Oleh karena itu, Bapak sekalian, tentunya kita ibarat mau menuju ke dalam satu tempat, ke satu tempat yang jauh itu, apabila kita tidak mengetahui roadmap-nya, nggak tahu tentang peta-petanya, di jalan mana, rambu-rambu di mananya kita akan melewati, bagaimana caranya kalau ada halangan, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari itu, tentunya kita pasti satu yang pertama jauh lebih lama nyampainya. Yang kedua, kalaupun tidak beruntung, biasanya nggak nyampe, sudah lelah di tengah jalan, kemudian berputus asa di dalamnya. Sama Bapak Ibu sekalian. Jadi orang hidup di alam dunia ini dalam rangka untuk akhirnya tidak ada waktu yang ditunggu, kecuali hanya menunggu ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajal itu merupakan bagian yang pertama dalam rangka menapai pasca kita dikasih kehidupan alam yang kedua. Alam yang pertama yaitu rahimnya ibu kita, alam yang kedua dilahirkan di alam dunia, alam yang ketiga itu alam kubur. Nah, alam kubur itu merupakan alam yang ketiga. Nah, pasca itu belum berhenti, tetapi akan ada alam berikutnya di alam barzah, baru hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak sekalian, di bab yang kedua masalah aqaid, masalah taubat ini, kemarin kita sudah sampai di beberapa bab, di mana di bab ini, bab yang kemarin terakhir ini kita bahas adalah tentang sebegitu ringkihnya diri kita ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
bahwa ketika kita ini pasti semua punya dosa, betul Pak Bu? Pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Nah, karena kita memiliki dosa, maka begitu dosa itu menempel pada diri kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu masih kotornya kita, maka ketika kita pengen bermunajat, pengen bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya susah sekali. Makanya ciri-cirinya kemarin, ketika kita susah untuk menggerakkan anggota tubuh kita ini dalam rangka mendekat kepada Allah, kok susah, kok berat, itu tandanya di dalam hati kita masih banyak virus tentang kekotoran hati dan dosa kita. Masih ingat ya Pak kemarin ya? Sehingga itu ciri-cirinya, diajak bangun malam tidak mau, dengan melihat sebuah kemakrufan tidak tergerak hatinya, melihat kemungkaran pun tidak sensitif. Nah, itu ciri tentang kolbu kita sedang tidak baik-baik saja. Kita lanjutkan. Wa ammad daruru wal khawfu fi ta'khiri taubati fa inna awalad dhanbi qaswatun wa akhiru wal iyadu billahi su'mun wa shiqatun. Jadi takutlah, sesungguhnya sangat bahaya apabila engkau mengakhirkan tobat, maka segeralah bertobat, jangan menunda waktu lagi. Fa inna awalad dhanbi qaswatun, sesungguhnya permulaan dosa itu akan membuat hati kita itu menjadi keras. Jadi orang yang melakukan dosa, setiap kali melakukan dosa satu, maka dia itu urat-urat nadinya kolbu kita itu menjadi keras, tidak mudah untuk bisa tergerak. Nah, semakin tambah dosa lagi, semakin keras lagi Pak, semakin tambah dosa, semakin keras lagi. Kemudian wal akhiru wal iyadu billahi su'mu wasiqwatun. Akhirnya orang yang melakukan dosa itu hidupnya menjadi hina dan penuh dengan kecelakaan, penuh dengan celaka. Wa iyyaka, maka takutlah dirimu, angtas amra iblis wal bal'am bin Baura idza kana mubda'an amrihima darban. Maka takutlah kepada Allah. Apakah engkau lupa tentang cerita yang kemarin sudah kita bahas kecil Pak, belum tuntas, antara iblis dan Bal'am bin Baura? Kita bahas yang kemarin iblis. Siapa iblis itu? Iblis itu adalah makhluknya Allah. Wakilah sebagian ulama memberikan sebuah penafsiran bahwa iblis itu termasuk bagian dari malaikat asal semusulnya. Makanya ketika Allah memerintahkannya, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka semua bersujud kecuali iblis. Jadi yang diperintahkan Allah itu wa idh qala rabbuka lil malaika. Jadi Allah tidak memerintahkan siapapun kecuali pertama kali memerintahkan kepada malaikat. Nah, karena kepongkahannya itu, karena kesombongannya itu, karena membangkangnya itu, maka didegradasi, diturunkan pangkat malaikat sekalipun menjadi iblis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini cerita agar kita menjadi iktibar Pak, menjadi sebuah pelajaran berharga, yaitu Bal'am bin Baura. Bal'am bin Baura itu adalah seorang ulama yang luar biasa sakti mandragunanya, kalau bahasanya begitu Pak. Saking dekatnya sama Allah, makanya sampai dibuka hijabnya, ya kasabnya itu dibuka Pak. Setiap kali berdoa Bal'am bin Baura ini itu dikabulkan oleh Allah, tidak ditunda waktu, tetapi saat itu juga. Itu saking luar biasa saktinya, dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang ulama yang dekat seperti itu, ini ulama yang sangat alim ini hidup di zamannya Nabi Musa, pada zaman kerajaan, pada zaman Raja Fir'aun. Suatu hari diuji, karena siapapun Pak itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim diuji dengan kealimannya, orang yang kaya diuji oleh Allah dengan kekayaannya,
Orang yang cerdas diuji oleh Allah dengan kecerdasannya, orang yang ahli ibadah diuji oleh Allah dengan keibadahannya, semua orang yang bodoh pun diuji dengan kebodohannya. Jadi makhluknya Allah itu nggak ada yang tidak diuji yang namanya manusia, Pak. Nah, Bal'am bin Bawrah ini, Bapak sekalian, sebagai orang yang soleh, seorang syekh, seorang yang alim, yang soleh, itu ibadahnya luar biasa. Tetapi pada saat itu digoda, dibujuk oleh Fir'aun, pertama ya nggak muncul, Pak. Dibujuk sekali, diminta untuk apa? Ketika Nabi Musa mau menuju kepada kerajaannya Fir'aun bersama dengan umatnya, maka Fir'aun meminta untuk Bal'am bin Bawrah itu berdoa minta sama Allah agar Musa tidak sampai ke kerajaannya Fir'aun, biar nggak tertuju niatnya itu. Pertama ya nggak mau, Pak, namanya orang soleh. Dia tahu kalau mendoakan jelek itu pasti tidak baik. Itu namanya berkhianat kepada Allah. Nggak mau. Dibujui, harta benda disogok, disuap, dan lain sebagainya, nggak mau. Nah, pintu masuknya melalui istrinya lah yang dibujuk oleh Fir'aun. Nah, dalam satu riwayat, kemudian istrinya ini bujuk sama suaminya. Maka, Pak, kalau kita ini memegang jabatan, menjadi alim apapun, kadangkala kita kuat, yang nggak kuat tuh kadangkala godaan dibujuk lewat istri kita. Makanya kemarin kita saya sudah sempat sampaikan berapa banyak kasuistik orang-orang yang kira-kira pejabat maupun ulama yang terperosok mau melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah, mau korupsi, mau ibaratnya maksiat dan sebagainya, yang pintu masuknya lewat istrinya. Nah, ini Bal'am bin Bawrah pun sama, diuji dengan begitu, nggak mempan, ditahan sendiri, nggak mempan, lewat istrinya, disogok dengan emas-emasan harta benda. Akhirnya Bal'am bin Bawrah mulai terpencut mau melakukan yang diminta oleh Fir'aun, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya berdoa, tapi karena Allah zat yang maha kuasa, maha menghendaki semua, saat itu doanya Bal'am bin Bawrah itu tidak mempan, Pak. Jadi ketika didoain agar tidak sampai kepada Fir'aun itu, ya nggak mempan, nggak ada penghalang apapun. Kemudian Nabi Musa sampai ke kerajaannya Fir'aun. Tetapi yang menjadi malapetaka dan musibah adalah Bal'am bin Bawrahnya. Karena durhaka terhadap kasabnya yang sudah diberi fadalnya oleh Allah tadi, maka akhirnya doanya nggak mempan, hidupnya, fisiknya tiba-tiba lidahnya ini menjulur, Pak, sampai segini loh, sedada, sepusat. Jadi cara orang itu ya lidahnya itu apa itu ya, panjang itu loh, Pak, meler sampai panjangnya nggak karuan itu. Dari melernya itu, Pak, sampai kemudian dia dalam satu riwayatnya itu ditakdirkan untuk menjadi orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini kisah orang yang alim pun digoda dosa yang seperti itu bisa terjadi dalam diri kita. Oleh karenanya, Bapak sekalian, bahwa idza kana mubda'an amrihima, jadi awal mula mereka amrihima dan ban, awal mula mereka berdua ini, Iblis dan Bal'am bin Bawrah, itu melakukan dosa. Wa akhiruhu kufron, akhirnya jadi kufur. Maka ketika kita pengen untuk menjaga hati kita agar tidak kufur, Pak, setiap kali kita melakukan maksiat, dosa di hadapan Allah, kita butuh untuk menyadari, pelan-pelan mulai dihapus. Nah, inilah fungsi taubat. Fahalaka ma'al halikin abadan abidin, dan akhirnya menjadi kufur, kemudian menjadi celaka bersama dengan orang-orang yang celaka selama-lamanya. Fa'alaika rahimakullah bitaqiyab bitayqutu bitauqiti wal jahdi. Maka atasmu mintalah berdoa terhadap kasih sayangnya Allah, dan berhati-hatilah dan bersungguh-sungguhlah. Maka ketika engkau sudah bersungguh-sungguh, asa angtaqala amin qalbika irqal hadhil israri wa tahlisa raqabaka. Maka pada saat engkau sudah bersungguh-sungguh,
pada saat engkau sudah benar-benar berhati-hati, maka semoga engkau bisa mencabut akar tentang sebuah dosa dari kalbumu. Jadi kalau kita itu sudah hati-hati, sudah betul-betul meniti-niti atas apa yang kita lakukan, kok ada dosa, ya minta kita sama Allah agar Allah berkenan untuk membantu kita mencabut akar dosa kita dari kalbu kita. Kenapa? Karena pentingnya untuk mencabut, menghapus dosa kita dengan taubat itu, agar ketika ada titik noda yang satu itu menjadi hilang, nanti mulai putih lagi. Nah itu yang kemarin sudah saya terangkan Bapak sekalian, bahwa ketika kita itu bertobat, keuntungannya ada dua. Yang pertama, kalaupun kita tobatnya itu akan balik lagi, maka yang pertama itu tobat kita itu sudah menghapus dosa yang lama. Yang ada kan dosa yang baru. Tapi kalau kita bisa istiqomah namanya taubatan nasuha, maka taubat itulah yang akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama dosa lama hilang, selama-lamanya dosa yang baru juga bersih. Kemudian ketika berada di dalam tahapan dosa yang sudah terhapus, tiba-tiba Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan belum melakukan dosa, maka beruntunglah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga Allah memperkenankan kita mencabut akar dosa-dosa kita dan membebaskan atau membersihkan semua dosa-dosa yang terjadi di dalam tubuh kita. Wala ta'man qasawatal qalbi minad dunubi wa ta'ammal halaka falaqad qala ba'du sholihin. Dan orang yang melakukan dosa pasti hatinya tidak aman untuk berada di dalam kekerasan. Jadi orang yang melakukan dosa pasti menambah di dalam kalbunya itu hatinya menjadi keras, Pak. Maka ada kadangkala itu orang yang soleh, mungkin kita pernah ketemu orang yang soleh, tadinya perilakunya, haliahnya, tingkah lakunya, akhlaknya itu lemah lembut, Pak. Gara-gara berkumpul dengan orang yang senantiasa keras, sering melakukan maksiat terus menerus, mungkin kita ketemu lagi itu sudah berubah, Pak, haliahnya. Kok nggak seperti dulu ya? Pernah nggak, Pak, begitu? Tiba-tiba orang berubah. Mungkin ketika kita punya sahabat atau punya saudara atau teman yang dulunya orang ini itu luar biasa lemah lembutnya, penyabar, ya sering hati-hati. Tetapi lama kita nggak berjumpa, tiba-tiba dia berubah, Pak. Perangainya mulai keras, perangainya mulai gampang cerobohan, kemudian gampang sekali untuk tidak punya perasaan. Ya kenapa itu terjadi? Karena orang itu begitu sering melakukan maksiat maupun dosa, sekecil apapun kalau ditumpuk terus-menerus, maka dosa itu akan menjadi besar dan akan mengeraskan kalbu kita. Nah, jadi kalau kalbu sudah keras, Pak, ya nyun sewu, contoh kecil, kita itu punya sepeda motor, kemudian itu ada karet yang ada di dalam lakernya shockbreaker. Itu kalau kira-kira mati, Pak, keras, itu kira-kira enak nggak ditumpahi, Pak? Nggak enak. Tanah mau bercocok tanam, kalau tiba-tiba keras, nggak gembur, nggak bisa ditanami, otomatis tanamannya mudah hidup nggak kira-kira? Nggak mudah, Pak. Sama kalbu kita. Itu kenapa setiap kita berdoa kepada Allah, minimal itu berdoa minta, ya Allah lunakkanlah hatiku. Allahumma alif baina qulubi. Ya Allah lunakkan hatiku. Wa aslih dzata baini. Ya Allah baikkan hatiku. Itu pentingnya agar sensitivitas itu ketemu, Pak. Nah, ketika kita sudah menjaga hati ini, kenapa kok ngajinya itu ngaji kolbu, Pak? Karena kolbu itu di dalam taraf kehidupan kita maupun dalam ibadah di hadapan Allah, Pak, itu mendominasi paling tidak itu 80% itu dipegang oleh kolbu, Pak. Yang pertama, doa kita itu mudah untuk diijabah. Ujung pangkalnya bukan di lisan, Pak, tapi di kolbu kita. Kalau kolbu kita itu tidak merasa, walaupun ucapan kita itu terus-menerus doa kita, maka pasti tidak dikabulkan oleh Allah, Pak. Kenapa? Karena Allah itu sudah
membuat sinyalemen doamu itu akan terwujud kalau engkau bisa merasakannya. Kalau enggak bisa merasakannya, maka doa itu sesungguhnya rasa. Kalau engkau mampu merasakannya, maka sesungguhnya Allah akan menghadirkannya. Contoh kecil begini, Pak. Ya makanya kita ini kalau nanti sudah mulai detail, sudah mulai bisa ngaji ini ikuti terus menerus tuh kemudian bisa melihat, sesungguhnya kita itu tahu, Pak. Doa saya ini dikabulkan enggak ya? Itu sebenarnya ada sinyal. Sinyalnya di mana? Di dalam kalbu kita sendiri. Begitu kita berucap, ya Allah, mudahkanlah rezekiku, ya Allah, ya berikanlah kelimpahan rezekiku, ya Allah berikan keamanan pada hidupku. Ketika hatinya itu nggak ngerasa apapun, Pak, otaknya itu bertentangan pikirannya, saya ngomong begini kira-kira dikabulkan nggak ya, dikabulkan nggak ngerasa, maka bisa dipastikan doa itu susah terkabul, Pak. Ini sudah teknis betul. Kalau biasanya ulama fikih, ya para kiai, para ulama, itu seringkali memberikan pencerahan dalam rangka, Bu, Pak, kalau panjenengan itu berdoa kemudian belum dikabulkan, sesungguhnya Allah itu lagi sayang sama kita. Sering gitu nggih? Itu sesungguhnya itu ulama fikih, Pak, yang berusaha untuk menghibur diri kita agar kita itu nggak galau. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam renung untuk bagaimana kita tahu tentang detail-detailnya, tentang kaifiyah, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah mewujudkan, maka sesungguhnya kita itu, maka orang-orang arifin itu, ulama-ulama arifin, orang-orang yang bijak, Pak, yang beliau itu min aulia itu tahu apa yang kira-kira diminta itu kabul atau enggak itu terasa, Pak. Nah, salah satunya itu, begitu kita meminta sama Allah, kita merefleksikan bayangan afirmasi kita itu tembus dengan rasa kita, insya Allah, Pak, diijabah itu nggak butuh waktu. Nah ini janjinya Allah. Kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran menyebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku. Maknanya, Pak, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Betul nggak, Pak? Kan Allah itu menunjukkan itu bukan berdoalah kalian kepadaku, kadang-kadang kukabulkan, kadang-kadang enggak, kan gitu, Pak, maknanya. Tapi kaidah usul fikihnya al-amru tadullu lil wujub. Begitu ada sebuah kaidah fi'il amar, fi'il perintah, Pak, berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku kabulkan. Kalau enggak kabul, Pak, bukan salahnya Allah. Cara kita mengonekkan colokan kita itu, ya, apa namanya itu, Pak, songket kita itu sedang tidak connect. Nah, salah satu bagian yang seringkali susah kita mengonekkan tentang kolbu kita dengan Allah itu adalah karena dosa yang menumpuk terus-menerus, tidak dirawat. Ibarat dalam handphone itu banyak virusnya tapi nggak pernah di-cleaner, Pak, nggak pernah dibersihkan. Nah, itulah kenapa ketika kita tahu cara untuk membersihkan itu virus-virus itu, harapannya nanti mudah-mudahan kolbu kita itu senantiasa sensitif, yang mudah sekali tergendak. Ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian akan mulai tahu. Begitu melihat sebuah kemungkaran, hati terasa pedih, mulai ingkar. Begitu melihat kesusahan orang lain, kita mulai sensitif, tidak tegaan. Begitu kita menerima nikmatnya Allah itu mudah sekali langsung meneteskan air mata, berarti kolbu kita dalam kondisi yang prima, Pak. Nah, hati yang begitulah ketika digunakan itu langsung cespleng, Pak. Maka ala min auliya ila khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasihnya Allah itu yang diandalkan bukan berada di dalam tarapan ilmu saja, tetapi karena kolbunya nyambung tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah minta, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Nah, itu pentingnya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, jadi wa ta'mal halaka falaqad qala ba'du sholihin. Coba pikirkanlah perkataan sebagian ulama sholihin yang tadi siang mungkin di khutbah sudah sempat saya sampaikan, Pak. Cirinya inna sawadal qalbi minad dunubi, sesungguhnya hati itu akan menjadi hitam manakala kita melakukan
dosa. Wa alamatu sawadal qalbi alla tajida minadzunubi mafza'an. Jadi cirinya, alamatnya, ciri-cirinya kolbu kita itu dalam kondisi hitam, ya. Ketika kita melakukan dosa tadi menjadi hitam, cirinya apa? Yang pertama, tidak bisa menemukan rasa takut saat kita mau melakukan dosa, Pak. Jadi melakukan dosa, melakukan maksiat itu biasa saja, Pak. Nah, itu ciri-ciri kolbu kita itu sudah dalam posisi kotor. Mau melakukan maksiat, melakukan dosa, mau melakukan kejahatan, itu tidak terasa, tidak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Isinya itu biasa tok, Pak. Nah, itu ciri-ciri kolbu kita itu dalam kondisi yang tidak baik saja. Dia lagi kotor, Pak, lagi hitam. Yang kedua cirinya wala li taati mautian. Jadi ketika mau diajak taat itu rasanya itu jauh, Pak. Jadi untuk bisa jatuh kepada taat itu rasanya enggan. Jadi diajak sholat, nanti aja, diajak untuk ibadah, besok masih ada waktu, begitu terus, Pak. Diajak yang baik-baik itu pokoknya susah gitu, Pak. Ya baik apapun gitu, bukan hanya ibadah kepada Allah. Kan ibadah kepada Allah itu ada namanya ibadah mafdhuh, ada namanya ibadah muamalah. Ibadah muamalah contohnya apa, Pak? Ibadah muamalah itu diajak kerja bakti, gotong royong, masyarakat itu ya ibadah, bukan kok enggak, Pak. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, kemudian hanya zakat, kemudian sholat tahajud, enggak, Pak. Diajak nolong orang ketika ada kematian, kita diajak gotong royong, itu ya ibadah. Rasanya kok enggak mau, berat. Nah, itu tanda-tandanya dia enggak mau diajak ke dalam ketaatan. Yang berikutnya walalil mau'idati munjaan. Jadi kalau diajak kepada dikasih nasihat itu susah banget, Pak. Bahasa kasarannya orang Jawa itu berengkele. Berengkele itu semwangil banget. Jadi duwein nasihat apa wae wis susah enggak karuan. Dikasih tahu sudah tahu, sudah pernah, sudah ini, jadi gitu, Pak, bahasanya. Nah, itu ciri-cirinya kolbu kita itu dalam kondisi yang sedang kotor, tidak bersih betul-betul, karena seringkali dapatkan tentang masalah soal maksiat atau dosa di hadapan Allah. Wala tastahqirana minadzunubi syai'an. Dan janganlah engkau menyepelekan dosa sekalipun itu sedikit. Fatah sabah nafsaka ta'iban, maka engkau menyangka bahwa jiwamu itu termasuk orang yang bertobat. Jadi janganlah kira-kira kita menyangka kita ini kalau sering melakukan maksiat itu menyangka kita ini sudah tobat, padahal belum, gitu maksudnya, Pak. Wa anta musiru alal kabair, dan engkau melanggengkan terus melakukan sebuah kondisi yang kontinu untuk melakukan dosa yang besar terus. Jadi jangan engkau menganggap dirimu tobat ketika engkau kontinu melakukan sebuah perbuatan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kondisi kita untuk menjaga agar kita tidak dalam kondisi terjatuh kepada kemaksiatan, salah satunya apa? Kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu kan tombok hati kan, Pak? Ciri tombok hati. Tombok hati ono 5 perkarane. Tombok hati itu ada 5 diantaranya. Lah salah satunya sering-seringlah duduk dengan orang soleh. Kenapa demikian, Pak? Karena kumpulan itu ya nulari. Makanya kemarin sempat saya sampaikan, Pak, dibahas orang beruntung dan orang sial itu semua dua-duanya itu bisa nulari, Pak. Dan itu sudah diteliti secara ilmiah oleh seorang profesor doktor namanya Richard Wiseman di London. Bukunya Bapak Ibu bisa beli, namanya itu adalah Faktor, Pak, Faktor Keberuntungan. Bapak cari itu bukunya itu di dunia itu menjadi terlaris. Nah, salah satu cirinya kemarin kita sudah sebutkan, orang yang beruntung itu salah satunya itu open minded, pikirannya, hatinya terbuka, Pak, nggak gampang suudon. Diajak ke sini, iya. Kalau orang yang sial sebaliknya, gampang suudon. Wah, kayak nanti saya gitu, Pak. Tapi kalau orang beruntung enggak. Siapa tahu. Loh, itu, Pak, bedanya.
Nah, yang kedua, orang beruntung itu selalu melibatkan setiap keputusan apapun nggak gampang kejerumus, Pak. Kenapa? Karena melibatkan intuisi. Nah, intuisi itu letaknya di dalam kolbu. Nah, dalam sebuah penelitian, hati itu, Pak, mudah sensitif, ilham gampang turun, manakala kita sering-sering membersihkan hati dan sering-sering berduaan dengan Allah. Contoh sholat malam, tahajud ketika tidak ada siapapun, kita sendirian, kita hanya bermunajat, bukan hanya meminta, Pak, kita dialog sama Allah. Kalau kita punya masalah, ya Allah, sesungguhnya saya itu punya masalah ini. Pokoknya karena Engkau lah yang menciptakan diriku, ya Allah, saya tahu Engkau pasti yang punya resepnya tentang penyelesaian ini. Saya nggak mau mikir, sekarang saya serahkan padamu, ya Allah. Bagaimana cara Kau ngatur saya siap. Nah, itu namanya konsep agamanya disebut dengan tawakal. Maka tawakal itu menjadi resep utama pil di dalam setiap kesulitan apapun, Pak. Jadi kalau kita pengen sembuh dari penyakit apapun, kunci pertamanya, level terakhirnya itu tinggal tawakal. Kadang-kala kita kalau punya masalah itu, Pak, susah sekali itu, makanya selesainya masalahnya nggak selesai-selesai. Ya, saya dulu punya alumni itu, Pak, ketika ngeluh itu pengusaha besar, ya, saya sering ceritakan setiap pertemuan saya dimanapun gitu, sering saya ceritakan agar menjadi sebuah iktibar, menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Dan orang ini itu pengusaha ini, Pak, punya utang nggak main-main, Pak. Utangnya itu, coba jenengan itu yang punya utang dengan ini. Utangnya itu sampai 1 triliun, Pak. Coba bayangkan, 1 triliun itu banyak nggak kira-kira, Pak? Oh, banyak sekali, Pak. Banyak sekali, Pak, 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. Dan orang ini, Pak, sudah tidak punya apa-apa, sampai istrinya itu pisah, anaknya diajak istrinya, karena orang kaya, Pak. Dulu kalau, jadi usahanya orang ini itu, ini, Pak, sebuah orsos penguburan minyak lepas pantai. Jadi orang kaya betul, Pak, ya, orang kaya betul. Pada saat itu sudah 10 tahun, Pak, berkutat terus gitu. Nah, pada saat ketemu sama saya lagi private coaching, ya, dalam rangka untuk training itu hanya 10 orang, Pak, itu kita ini kan seringkali tidak pernah nanya dalam diri kita, dalam jiwa kita, tidak pernah ditanya, betul, Pak? Apa yang membuat kita ini bahagia? Pernah nggak nanya gitu, Pak, duduk gitu, apa sih yang membuat saya sesungguhnya bahagia? Saya ini diciptakan Allah ini suruh ngapain ya? Pernah nggak nanya gitu, Pak? Coba jangan cek, nek percaya. Dari 24 jam kali 7 hari, 7 hari kali 30 hari dalam 1 bulan, 1 bulan kali 12 hari 1 tahun. Berapa kali kita pernah muhasabah, berdialog dengan jiwa kita nanya sama dia. Maka itu kenapa ketika kita tidak ditemukan sesuatu, karena kita tidak sering dialog untuk jiwa kita, Pak. Begitu saya tanya apa yang membuat Anda, Pak, kira-kira bahagia, jawabannya spontan, Pak, kalau utang saya sudah lunas. Nah, persoalan hukum ekonominya, kalau mau lunas, Pak, itu kan hutang itu dibayar dengan penghasilan, betul nggak kira-kira? Karena nggak ada hutang dibayar dengan hutang, Pak. Nah, persoalannya adalah hutang dibayar dengan penghasilan, itu pasti ditanya lagi, Pak, penghasilanmu sekarang berapa? Kan itu, Pak. Bukan nanti penghasilan saya yang akan datang, bukan. Rumus ekonominya adalah kita bisa membayar utang itu dengan realistis penghasilan kita saat ini berapa. Nah, kalau kita bisa nyicil, nah makanya kemudian apa yang sudah Anda lakukan? Saya tanya, wah, Pak, saya sudah pontang-panting macam-macam caranya. Saya ini sudah mulai bangkrut, punya utang ini sudah terpuruk, itu sudah sampai 10 tahun, Pak. Makan aja tidak bisa saat ini. Sarapan kadang iya, kadang enggak. Jangan bayangkan, Pak, orang yang tadinya itu luar biasa, elitnya, sampai makan tidak bisa. Terus apa yang Anda lakukan? Saya sudah mencari jalan macam-macam, Pak, nggak ketemu. Oke. Kadang-kala, Pak, ingat, kita sering lupa siapa diri kita, dan sering lupa siapa yang menciptakan kita. Betul nggak kira-kira, Pak? Makanya itu kenapa disebut masalah. Masalah itu adalah masa dan ilah. Seringkali kita balik menjadi masaku, masa dan diriku.
Padahal kalau masalah itu pengen selesai, Pak, inilah waktunya Allah yang ngatur kita, bukan kita mengatur Allah. Nah seringkali kan kebalik, Pak, kita ini berjibaku mencari cara kita aja yang pandai itu, padahal sesungguhnya kebodohan. Nah akhirnya Pak, saya kasih tahu, coba kalau kamu pengen tahu Pak, perhatikan ini, saya kasih rumus Pak. Kita ini kadang-kadang nggak bisa ngukur diri kita kalau belum dites case Pak. Manusia itu dikasih oleh Allah kekuatan yang sangat kecil sekali. Tidak ada ilmunya yang dikasih sama Allah itu besar, tidak ada, kecil sekali. Kekuatannya pun kecil sekali. Sekarang kita tes. Perhatikan nih Pak, maka biasanya otak sering bekerja. Bapak bisa tes case itu nanti kalau di situ. Satu triliun itu adalah 1.000 miliar. Kalau Anda mampu membayar hari ini itu 1.000 miliar itu dibayar tiap bulan itu 1 miliar Pak, maka Anda butuh waktu 1.000 bulan baru lunas. 1.000 bulan itu setara dengan 90 tahunan lebih Pak. Kan harus nanya lagi, umurmu berapa Pak hari ini? Kan itu. Pada saat ketemu saya itu umurnya sudah 56 Pak. Kalau dikasih umur sama Allah itu kira-kira 100 tahun Pak, waktumu hanya kurang lebih sekitar 44 tahun. Kamu mati, diganti anakmu, mati lagi belum lunas. Kalau 1 miliar. Nah bagaimana kalau mampu bayarnya 1 bulan hanya 100 juta? Berarti Anda butuh waktu 10.000 bulan. Setara kurang lebih hampir 1.000 tahun Pak. Jadi mati, diganti putune, diganti cucune, diganti buyute, canggah, sampai uduk-uduk siwur nggak teh, dibalik lagi itu nggak lunas. Padahal 100 juta itu gede nggak Pak? Nyicil 100 juta, coba bayangkan. Gede sekali Pak. Bagaimana kalau Anda mampunya bayar 10 juta per bulan Pak? Anda hitung berapa juta tahun Anda baru bisa lunas. Nah biasanya Pak, test case-nya otak mulai senut-senut Pak. Nah itu namanya otak kiri. Mulai senut-senut, mulai pusing, mulai senut. Nah itu tandanya nggak mampu Pak Anda. Karena Allah itu membekali kekuatan kita tuh gak gede. Sudah gimana Pak? Wah pusing Pak, saya pusing. Nah makanya kebodohan kita itu karena nggak tahu. Maka penting ilmunya ngaji dan tahu caranya itu penting. Loh Pak saya tanya, ini namanya masalah atau masaku? Masalah Pak. Loh kalau masalah kan enak, tinggal laporan sama yang punya masalah, itu tinggal laporan sama yang membuat masalah. Waktu ini Allah kok Anda lakukan. Tipnya malam hari Anda sholat, tapi kalau sholat jangan fisiknya saja, mulai Anda berdialog, hatimu mulai ditata, ajak ditoto di situ. Makanya saya ajari Pak sholat tahajud, sholat hajat. Tapi habis sholat tahajud, sholat hajat, kemudian zikirnya Pak, ingat zikir kita itu bisa berzikir subhanallah, Allah Allah. Tapi Pak, kita ini kalau berzikir ingat sama Allah bisa dengan kata-kata yang kita paham. Ya Allah, terima kasih, syukurnya. Jadi nggak harus alhamdulillah, alhamdulillah, nggak harus gitu Pak. Jadi dengan bahasa kita pun cukup. Allah itu tahu Pak. Ya Allah terima kasih, Engkau kasih saya nafas hari ini. Ya Allah terima kasih. Ya Allah mulai detik ini saya tuh punya masalah yang seperti ini ya Allah. Tapi mulai detik ini saya paham. Saya tahu bahwa Engkaulah yang bisa membuat dan mengatur segalanya. Mulai saya serahkan kepadamu. Bagaimana cara kau ngatur saya siap. Saya sudah berpasrah kepadamu. Jadi kalau dengan utang saya ini harus masuk penjara ya saya siap. Kalau saya harus mati ya saya siap. Pokoknya saya siap, betul-betul siap ya Allah. Terserah Engkau aja bagaimana cara kau ngatur. Enak nggak kira-kira Pak? Jenengan itu ibarat anak itu ngomong Pak, mbah terserah kowe Pak, iki sesuk bayar SPP. Mbah piye carane wis pokoke jenengan tak serano. Lho enak enggak kira-kira Pak? Nah, kita seringkali lupa untuk bertawakal itu. Itu dilakukan Pak, saya kasih itu, kemudian saya pandu, kebetulan saya ada partner saya itu yang bisa membuat gelombang otak itu menjadi turun Pak. Jadi kalau dari beta menjadi alfa, jadi itu saya rekam, saya kasih CD-nya, saya ambil doa sambil dengerin. Habis sehari 2 hari mulai berubah Pak dia. Hatinya mulai tenang, enak nggak kayak biasanya. Nah di situ pentingnya Pak. Tiba-tiba ingat hati yang bersih itu kata Allah itu akan narik segala sesuatu apapun itu sesuai dengan rasa kita.
Maka orang yang seringkali artinya nggak enak dari rumah, punya masalah, kemudian berangkat kantor atau kerja atau apapun, didatangkan silih berganti masalah terus, betul nggak Pak? Namanya dalam dunia ilmu disebut dengan vibrasi, law of attraction, hukum daya tarik Pak. Maka miliki hati yang enak. Nah orang ini tiba-tiba itu singkat cerita Pak, enak terus kok kemudian wajahnya berubah Pak, nggak kayak lesu lagi, nggak udah enak. Nah mulailah daya tariknya, keajaibannya terjadi itu seminggu setelah itu. Dia punya teman SMA, sudah pisah 30 tahun, sukses di Singapura, ada proyek itu pengeboran minyak lepas pantai di Qatar Pak. Nilai proyeknya itu 11,8 triliun Pak. Dia ditelepon temennya, "Loh kamu di mana, tak cari-cari nggak ketemu." Ditelepon, kemudian, "Loh kamu nggak tahu saya udah bangkrut kok." "Loh kamu masih punya paspor?" "Nggak punya." "Rekeningmu mana?" "Ditransferi Pak." "Kamu berangkat ke Singapura ketemu saya." Dimodali Pak. Kemudian dikerjakan proyek itu, simpel singkat cerita, dalam waktu 11 bulan proyek itu selesai Pak, dan dia punya untung 1,6 triliun Pak 11 bulan. Dia nangis telepon saya itu Pak. 1 triliun loh Pak. Jadi kalau Bapak utangnya hanya 100 juta Pak, sebenarnya itu dikipatnya sebentar dalam waktu sekejap bisa selesai. Betul nggak kira-kira Pak? Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah yang berhak untuk memberikan petunjuk. Nah ini terjadi, makanya Pak jangan menunda untuk tobat, karena itu salah satu bentuk cara untuk mengcleaner hati kita agar kita senantiasa betul-betul bersih hati kita. Maka kata sebagian ulama sholihin tadi, ciri-cirinya kita balik ke sini Pak. Bila orang yang kira-kira hatinya itu dalam kondisi yang gelap tadi, makanya jangan menyelempelekan dosa sekalipun itu kecil. Karena dosa yang kecil yang dilakukan terus-menerus itu, maka akan mulai menjadi besar dan itu akan menutup kalbu kita. Walaqad balagna an Kahmas bin Hasan annahu qala. Jadi saya telah mengikuti Kahmas bin Hasan, sesungguhnya dia berkata, adabtu dzanban adnabtu dzanban fa ana abki alaihi mundu arba'ina sanah. Jadi perkataannya Imam Ibnu Hasan itu, saya telah berdosa ya dengan dosa yang satu. Fa ana abki alaihi mundu arba'ina sanah, dan saya itu menangisi dosaku itu selama 40 tahun Pak. Jadi ada orang-orang soleh itu kadangkala Pak, yang orang dekat hatinya dengan Allah itu, dosa satu itu biasanya nangisnya luar biasa. Kalau kita ini kan nyen sewu, nek kula nu ndek dosa siji loro telu nganti 10 kadhe nangisnya urung Pak, sithik-sithik tok. Gitu. Jadi ini ulama yang betul-betul soleh itu, dia nangis Pak. Ibnu Hasan ini nangis, ya punya dosa satu aja nangis selama 40 tahun. Kemudian kila ma huwa ya Aba Abdullah, ditanya oleh seseorang, apa yang membuatmu menangis ya Abu Abdullah? Dia jawab, qala zaroni akhuli fillah. Jadi saya itu telah ditamoni oleh seseorang musafir, kemudian fastaro itu lahu samaka, maka saya belikan dia tamuku itu seekor ikan. Fa'akala, dan makan dia dengan lahapnya. Tsumma kuntu ila qaiti jari fa'akhadtu minhu qita'ati ini. Kemudian saya berlari ketika tamunya itu sedang makan ikan. Kemudian saya berlari, Ibnu Hasan itu kemana? Ke pekarangannya tetanggaku, dan saya ngerawuk ngambil tuh Pak, ngambil apa namanya, tanah ini tuh, ngambil tanah ya. Faghosala biha yadahu, kemudian saya gosokkan tanah itu ke tangannya tamuku itu untuk mencuci itulah Pak. Jadi kalau kita itu pengen nggak amis, itu kan bukan dengan sabun Pak, biasanya itu seringkali kita sering gosok dengan tanah, digosok-gosok itu baunya menjadi hilang itu. Nah ini Ibnu Hasan ini Pak melakukan dosa ya. Jadi dia itu ada tamunya, kemudian dia beli ikan, kemudian disajikan makan, habis itu dia pergi ke pekarangan tetangga ngambil tanah. Fanakis nafsaka wa hasibha, kemudian tanpa izin dan tanpa minta maaf ya, maka dia menyesal
si Ibnu Hasan ini. Kemudian wasari'u ila taubati wabadirin. Kemudian menyesal, kemudian melakukan tobat. Fa innal ajala maktumun. Kemudian dia bertobat. Dalam tobatnya itu dia mengangan-angan bagaimana kalau sekiranya ajalku nyampe, mumpung sebelum ajalku sampai dari sisa hidupku, saya bertobat. Jadi ada seorang ulama yang soleh itu Pak, dosa yang sekecil itu loh Pak. Contoh kecil kita itu metik apa itu daun dari pohonnya tetangga kita nggak ngomong. Loh itu kalau orang yang teliti itu Pak, orang-orang yang wirai, dia nangis Pak. Nggak ngomong, nggak izin. Kenapa? Karena itu dosa. Nah ini ulama-ulama itu begini Pak, nangisnya itu sampai 40 tahun ditangisi terus. Bayangin Pak, satu dosa itu Pak. Jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita bisa meniti-niti seperti ini, maka sesungguhnya kita akan selamat. Wa dunya ghururun wan nafsu wasyaitona aduwani. Dunia itu adalah permainan, senda guru belaka. Setan dan jiwa dan setan itu sesungguhnya musuh keduanya itu. Jadi jiwa kita itu Pak, kalau nggak benar diarahkan kepada yang baik ya jadi musuh kita. Wa tadarru ilallahi subhanahu wa ta'ala wattahil ilaihi. Maka tunduklah segera, karena kita tahu bahwa nafsu kita itu seringkali mengajak kemana-mana. Kalau dia mengajak untuk lawama, berarti nafsu itu mengajak kepada yang jelek, ya. Kemudian bertemu dengan setan, dibujui, maka dua-duanya ini menjadi musuh di dalam diri kita ketika kita pengen baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering tahu seperti itu, maka segera tunduk, mendp-dp, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkuru hala abina Adam sallallahu alaihi wasallam. Itibarnya adalah ingat ya dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam alladzi khalaqahu Allah taala biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa hamalahu ilal jannah. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam yang diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna dengan kekuasaannya, kemudian meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya dan dimasukkan ke dalam surganya, ala'i nikahil malaikati, dan dikawal oleh malaikat. Nabi Adam itu Pak, lam yadnab illa dzanban wahidan, tidak pernah berdosa kecuali hanya satu. Ini Nabi Adam Pak, ya kakek moyang kita. Dengan dosa yang satu ini, ya Nabi Adam, fanazala bihi manazala hatta ruya anna ra'sika tahan anna Allah Ta'ala qala lahu ya Adamu ayu jarikum tulaka. Jadi dengan dosa yang satu itu ya Nabiullah Adam alaihissalam kemudian fanazala bihi manazala, jadi dikeluarkan, diturunkan oleh Allah di muka bumi ini Pak. Hanya dosa satu, yaitu larangan pada saat untuk berada di surga memakan buah yang dinamakan dengan buah khuld. Buah khuldi itu ya larangan namanya Pak. Hanya satu itu atas bujuk rayunya setan Pak, diturunkan itu Nabiullah Adam alaihissalam berada di muka bumi. Kemudian dalam satu riwayatnya Allah berfirman, wahai Adam, apakah kamu merasakan diriku sebagai tetangga yang baik bagimu? Dijawab oleh Adam, qala na'am. Qala na'am ajaru ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Tuhanku, engkaulah tetangga terbaikku. Qala, berfirman Allah, ya Adamu akhruju min jawari wa du'anir ra'sika wa du'anir ra'sika taja karamati. Wahai Adam, keluar kamu dari sisiku dan letakkan mahkota kehormatanku, ya. Letakkan mahkota kehormatanku dari kepalamu. Jadi Adam itu pada saat dikeluarkan dari surga Pak, itu dikasih karomah sama Allah, dikasih kemuliaan sebagai makhluknya Allah yang namanya manusia, ya, diciptakan oleh Allah. Ini manusia yang kedua sesungguhnya Pak. Ya, kalau kita selama ini mengerti ya
Tetapi makhluk yang pertama yang diciptakan Allah berupa manusia itu Nabi Adam. Kan gitu Pak, pertama kali taunya. Tapi sesungguhnya Nabiullah Adam alaihissalam ini adalah generasi kedua. Kenapa? Karena dalam satu ayatnya Allah memberikan, jadi ketika Allah mengatakan kepada malaikat, wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Rob, bener enggak? Serius enggak kira-kira? Apakah engkau memang mau membuat manusia lagi? Yang engkau paling tahu bahwa sesungguhnya manusia itu sering membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini sudah pengalaman Pak, sebelum Adam itu sudah ada makhluk manusia yang diciptakan Allah sebelumnya, kemudian sering membuat kerusakan. Oleh Allah dilenyapkan lagi Pak, hilang semua, tidak berbekas maksudnya. Sehingga malaikat itu memberikan konfirmasi, benar enggak kira-kira ya Allah kok mau menciptakan makhluk yang namanya manusia lagi. Ingat loh ya Allah, dia itu sering membuat kerusakan, yang dulu aja seperti itu, gitu bahasanya Pak. Tapi Allah menyebutkan sesungguhnya aku yang paling tahu tentang ciptaanku. Nah jadi Nabi Adam ini dikeluarkan dari surga atas hal satu dosa yang dia lakukan, maka diusir sama Allah, diturunkan di muka bumi dengan menanggalkan kehormatannya yang ada di kepalanya. Ya, fa innahu la yujawiruni min asoni. Bagaimana mungkin kamu ya menjadi tetanggaku tapi engkau penuh dengan maksiat? Padahal hanya satu loh Pak. Hatta an-naufi marowiya buka ala dzambihi mi'ataini sanah. Sehingga dari satu riwayat tadi itu Nabiullah Adam alaihissalam itu menangisi dosanya yang satu memakan buah koldi itu selama 200 tahun Pak. Nanti bayangkan Pak, kita ini berlaku dosa maksiat, mendolimi orang kadangkala itu nggak pernah tersadar untuk nangis. Nah ini ya Nabiullah Adam itu kakek moyang kita satu saja itu nangisnya 200 tahun Pak. Nah kita bisa bayangkan. Hatta qabilallahu taubata wa ghafara dzambahul wahidan. Sehingga dengan nangis 200 tahun itu Allah akhirnya itu mengabulkan taubatnya Nabiullah Adam yang hanya satu itu. Hadza haluhu ma'a nabiyhi wa sofiyatihi. Jadi yang demikian ini aja, ini pangkatnya Nabi yang dikasih kemuliaan, di mana manusia sangat mulia di hadapan Allah dengan dosa fidan bin wahidin, dengan dosa yang hanya satu, itu seperti itu, cara tobatnya aja seperti itu. Fahaifa halu ghairi fidan bin, bagaimana orang yang tidak nabi Pak, kayak kita ini loh, masa nggak sadar gitu loh Pak. Ya, jadi orang yang tidak nabi, bagaimana cara kita ini tidak sadar untuk segera tobat? La tuhsa wa hatadarru'ut taibin. Dan dosa kita pun itu sudah tidak terhitung. Makanya penting kita untuk bisa tunduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa menjadi orang yang taubat. Walaqad ahsana man qala, ada satu pepatah yang baik yang dikatakan ulama, ya khaufu ala nafsi may yatubu, orang yang taubat. Nah, ini Pak, satu pepatahnya, maka dia akan takut terhadap jiwanya nanti, khawatir dengan jiwanya Pak, dengan dirinya. Orang yang tobat itu nangis itu khawatir Pak dengan jiwanya, dengan dirinya. Apakah nanti saya selamat atau enggak ya Allah? Apakah nanti saya itu dimasukkan neraka enggak ya Allah? Itu khawatir Pak. Fakaifa tarahala man la yatubu. Bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak bertobat? Wong yang bertobat saja itu rasanya itu takut, bagaimana orang yang tidak bertobat? Nah makanya dari ini kita tahu penting sekali untuk kita senantiasa membersihkan hati kita, DP-DP satu demi satu mulai dilakukan. Nah terakhir kali besok kita lakukan, kita terangkan di minggu yang akan datang Pak, kita bahas. Jadi bagaimana doanya yang terakhir, mungkin nanti doanya ini bisa di-share di grup ya Pak ya. Kalau kita pengen untuk taubatan nasuha, Imam Ghazali memberikan satu kaifiah, ada dua doa yang agak panjang sedikit.
yang doanya itu diamalkan dalam satu sholat sunnah taubat namanya, di 4 rakaat. Nah nanti minggu depan akan kita bahas, mudah-mudahan nanti di grup bisa di-share Pak doa itu. Insya Allah nanti saya tuliskan, kemudian di-share di grup, mudah-mudahan bisa diamalkan. Seperti kemarin kita membahas, kalau kita takut nerakanya Allah, maka habis sholat maghrib, sholat subuh, sebelum berbicara dengan siapapun, ucapkan doa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya, kemudian kalau kita pengen masuk surganya Allah dengan gampang, maka biasakan di dalam sholat maktubah membaca yang disebut dengan kemarin itu Pak, istighfarnya ya. Jadi istighfar yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, jadi sayyidul istighfar habis sholat maktubah Pak sekali. Sudah hafal ya Pak ya, kemarin sudah dicari itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa ana abdika mastata'tu wa a'udzuka min syarri ma sana'tu wa abu'u laka min dzam wa abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Jadi Pak, Sayyidul Istighfar ini kalau dibaca rutin pada sholat maktubah, fa insyaallah kita itu akan dimudahkan, dibukakan pintunya, sekalipun dosa kita banyak, dimudahkan oleh Allah untuk berada di jalur surga. Ibarat jalan itu VIP-nya surga dibuka Pak. Kemudian yang sini yang minggir di arah jurang neraka itu ditutup. Jadi kalau dua-duanya ini ditutup, yang sini dibuka kan enak Pak. Nah, ya mudah-mudahan itu nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang, sekaligus kita menginjak di akobah yang ketiga yang disebut dengan akobah awaik. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan taufik setiap saat, sehingga memudahkan hati kita senantiasa dalam kondisi yang prima, yang selamat, yang bersih, bisa mudah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertawajuh. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.